Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pisau multifungsi, artinya bisa buat sembelih, bisa juga buat tebas-tebas ringan, bisa buat fishing, temen mancing. Ada 2 piece, eksotis banget, unik, keren. Kita review. Yang ini kecil, ya keduanya bisa masuk tas lah. Ukuran segini gak masuk, tas yang lain masuk mungkin. Kita banyak tas-tas kecil juga. Oke, seperti ini. Full brul pete. Kalau diselipin di pinggang atau di sarung juga nyelip aja ini, nggak kelihatan, duduk pun nggak kelihatan. Sangat simple buat temen mancing, bagi yang hobi mancing ini cakep. Kombinasinya tanduk ini full brul pete, rapi. Bentuk bilahnya seperti ini, model kopak rawing ya, model kopak rawing modelnya, thread naik. Tapi ini materialnya HSS yang sangat keras ya, ini keras banget. Jadi untuk membentuk sebuah rikaso dan naik ke atas ini membutuhkan waktu berhari-hari, cukup keras sekali. Di baliknya juga begitu, set rikaso ditarik naik seperti ini, layaknya katana Jepang itu, seperti ini. Dan dibantu dengan mesin, tentunya mesin gerinda tangan dan juga mesin BG atau green bell atau GB itu. Kita cari handuk dulu buat dilap biar benar-benar kelihatan bilahnya sangat eksotis. Satin serat baja, cakep. Yang ini kita ukur untuk panjang bilah ya kategori 16 cm lah. Kalau di punggung bilahnya lurus 16 cm. Terlebar di ujung, ini di ujung lebarnya 3,2 dan memiliki ketebalan 4 mili menipis, 4 mili menipis. Bisa sekali lagi bisa buat tebas-tebas ringan ya, misalkan mau ke semak belukar, di sana spot mancingnya kayaknya banyak ikannya itu. Nah, ini kita cabut, kita tebas-tebaskan semak belukar bisa, jangan dahan ataupun dahan-dahan kering jangan. Dan tujuannya untuk mancing, untuk teman mancing. Jadi tentunya
media yang dipakai musuhnya ini itu yang ringan-ringan dan ranting-ranting pohon kecil yang basah tentunya. Seperti ini ketajamannya, halus, lembut. Coba kita tes di tisu. Kalau selembut itu di kertas HVS, tentunya untuk dinaikkan di tisu bisa. Ketajamannya digesek-gesek pun dia mampu terselis. Seperti ini. Dan tentunya untuk sembelihan semacam burung, dapat burung, unggas, bebek, mentok, itik bisa. Jangan terlalu begini ya, nanti putus semuanya ini nanti karena tajam. Perhatikan, megangnya gini, lebay banget ketajamannya, Masya Allah. Untuk teman mancing, ini yang pertama 16 cm, terus yang satunya ini agak gedean, full brul kelengkeng ini insya Allah. Yang ini, kalau yang ini brul pete, ini kelengkeng, full brul kelengkeng. Untuk handle dan serangkanya kombinasinya dari tanduk kerbau hitam. Untuk handlenya ada kasih grip ya, dikasih grip. Terus bagian ujung dikasih lubang dan titik 3 lubang. Di sini juga ada titik layaknya ini apa namanya, telapak bekas jejak kucing itu yang modelnya ini, keren. Ini juga rapi rapat dan di genggaman juga nyaman, pas gini, ada gripnya soalnya. Bilanya seperti ini, HSS M2 keduanya ya. Ini asli bawaan HSS nya, dari potongan baja HSS nya seperti ini. Jadi kita bentuk saja seperti ini, lebih gedean. Dan HSS ini lebih tahan karat ya, bukan anti karat, harus bisa memilah-milah, membedakan kosakata yang benar. Seperti peci itu kan tahan air dan anti air. Nah, kebanyakan peci-peci itu anti air, artinya jangan kena air gitu. Anti air itu jangan kena air. Dulu kalau kita kurang paham, waktu kita masih kecil itu di dalamnya kan ada nomor dan sebelahnya ada tulisan anti air. Dikiranya anti air itu aman untuk air. Pasti mindsetnya orang bilang anti air aman untuk air, apalagi anak kecil dulu kan gitu. Akhirnya waktu hujan-hujan kita pulang ngaji, lepek deh karena dalamnya cuman kertas karton untuk membentuk kopiah hitam itu. Nah, itulah anti air dan tahan air berbeda. Kalau anti air jangan kena air, kalau tahan air aman untuk air begitu, atau saat hujan-hujan. Sama juga bilah, kosakata di bilah ada tahan karat dan lebih tahan karat dan anti karat, atau jangan sampai gimana ya, anti karat dan tahan karat. Kalau nanti ditambahin lah di kolom komentar kalau bahasa saya masih kurang bisa difahami, atau ada kosakata yang lain yang Anda dapatkan, yang Anda bisa sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau biasanya saya mereview, bahasa saya itu jauh lebih tahan karat, itu untuk material-material seperti HSS. Bukan berarti tidak karatan, pasti karatan, meskipun baja-baja modern, tapi tergantung bagaimana kita merawatnya, kan begitu. Nah, di sini kita ada produk yang namanya krim oles bilah, dari ukuran kecil, yang kecilnya di atas, ukuran sedang dan ukuran jumbo. Nah, ini tanyakan ke admin, murah meriah sekali dan faedah manfaatnya luar biasa. Yang kecil saja, ukuran kecil, ukuran 100 gram itu 25.000. Dipakainya untuk banyak bilah. Kalau yang kolektor khususnya harus punya ini. Dikasih krim oles bilah berbulan-bulan tidak akan karatan, nggak akan keluar. Kalau didiamkan posisi kering,
itu 3 bulan sudah kelihatan spot karatnya, hitam-hitam, titik-titik, bintik-bintik hitam. Lalu beberapa bulan, 6 bulan, 8 bulan sudah karatan dan susah sekali menghilangkannya. Meskipun bisa hilang, akan terlihat belang-belangnya, akan terlihat bekas bintiknya karena sudah dalam. Tapi kalau dikasih krim oles bilah, aman. Apalagi kalau yang sarung kulit di wrapping, aman sekali dari debu, aman dari karatan. Dan ketika nanti kita butuhkan, kita pakai, itu sudah siap dipakai, posisi tetap tajam karena terlindungi oleh krim oles bilah tersebut yang bentuknya gel, bukan cair. Kalau cair seperti Singer oil, baby oil, minyak zaitun, minyak goreng, 2 minggu sudah kering, dan tentunya 3 minggu atau 4 minggu berikutnya sudah karatan. Nah, seperti itu. Sekedar memberikan pengetahuan tentang perawatan bilah seperti itu ya. Ini HSS sama hampir sebanding dengan Bohler K110, jauh lebih tahan karat. Bukan, tadi kan sampai menyampaikannya di situ sampai melebar kemana-mana. Jadi HSS M2 itu tidak kalah dengan Bohler K110. Bukan artinya bukan sama atau sebanding, itu artinya dalam komposisi tetap berbeda. Arti daripada sebanding itu ya ibarat mobil seperti Toyota Fortuner dan Pajero Sport, tentunya seperti itu. Sebanding plus minus lah, seperti itu ya. Oke. Untuk ketajamannya ini lebih keras ya, kurang tajam kalau menurut saya dibandingkan dengan yang pertama yang 16 cm tadi. Oh, ini belum diukur. Untuk panjang bilahnya 18 yang ini, 18 cm. Yang pertama tadi 16. Terus terlebarnya ini 4 cm, 4 cm terlebarnya. Dan ketebalannya 5 mili. Nah, kalau yang pertama 16, lebar 3,2 dan tebal 4 mili. Kalau yang ini 18, lebar 4 dan tebal 5. Ini ya lebih kuat tentunya kalau untuk tebas-tebas, dan di kertas seperti ini insya Allah masih bisa dikatakan layak untuk sembelihan. Seperti itu, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru. Kita setiap hari insya Allah mulai semangat lagi, setiap hari bikin konten. Bahkan nanti kalau sudah mulai rame mendekati Idul Kurban, kita bisa sampai 5 kali bikin konten. Nah, itu salah satunya agar tidak ketinggalan, di subscribe, klik nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap kita posting langsung dapat notifikasi dari kami. Terus yang ingin bergabung di grup sahabat GSN, jangan lupa langsung japri admin kami atau saya pribadi. Nanti bisa sharing-sharing di situ, bisa mendapatkan info tentang cara merobohkan sapi, mengikat sapi, dan menyembelih, info-info tentang pembelajaran privat ataupun pelatihan yang akan kami adakan di RPH seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.